Shalom. 27 Julai 2022. Judul renungan, harus dilakukan atau tidak. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Setelah bertahun-tahun bekerja melalui Petrus dan Paulus, jemaah akhirnya telah mengundi bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak perlu disunat untuk menyertai persekutuan jemaah. Tanpa keputusan yang sangat penting ini, di majelis di Yerusalem pada 49 tahun Masehi, jemaah mungkin kekal sebagai satu fenomena setempat, jauh daripada apa yang ada hari ini. Apabila Paulus bertemu dengan Timotius, dia melihat seorang pemuda yang boleh dilatih olehnya untuk pelayanan. Jadi dia mau melatih Timotius melalui persatuan pribadi dengan dirinya sendiri. Sebelum dia berangkat untuk meneruskan perjalanan bersama Timotius, Paulus mengarahkannya untuk disunat karena lebih banyak tentangan dan racun yang pasti orang-orang Yahudi tradisional akan sebarkan jika Timotius tidak memenuhi taraf kebenaran mereka. Dalam peristiwa yang lain, Paulus menentang penyunatan seorang Yahudi Yunani lain yang bernama Titus ketika dia pergi ke Yerusalem. Terdapat dalam Galatia 2 ayat 1 hingga 5. Jika kita melihat bahwa Paulus ialah fleksibel dalam aplikasinya, sama ada seseorang harus bersunat atau tidak adalah bergantung pada situasi yang dihadapinya. Demi Injil, dia menyunat Timotius untuk mengekalkan keamanan. Demi Injil, dia tidak akan menyunatkan Titus untuk menunjukkan bahwa kita tidak diselamatkan melalui penyunatan, tetapi melalui iman. Sesetengah anggota gereja berpikir sama ada satu cara yang betul untuk melakukan apa-apa, dan apa-apa penyimpangan daripada titik itu adalah hampir kepada ajaran sesat. Kita tinggal dalam dunia besar dan apa yang mungkin boleh diaplikasikan di suatu tempat mungkin tidak boleh diaplikasikan dalam situasi yang lain. Dalam contoh-contoh ini, kita harus bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus untuk membimbing pikiran dan minda kita, serta terbuka kepada pimpinan Tuhan. Berpikiran tertutup bukanlah pikiran yang terbaik. Kita hanya dapat memahami apa yang perlu dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pembelajaran kita yang lebih mendalam tentang kitab suci dan pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang begini baik pada hari ini. Terima kasih karena telah memberikan kami satu panduan dan pengalaman baru melalui renungan ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.